Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 3, ingat tuh, haram bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Makanya jangan sekali-kali makan sembelihan sesajen itu. Kenapa? Karena sudah diniatkan untuk selain Allah. Hewan yang mati tercekik, hewan yang mati dipukul, hewan yang mati terjatuh, hewan yang mati ditanduk, hewan yang mati diterkam binatang buas, kecuali yang tadi itu tercekiklah, dipukul, terjatuh, ditanduk, diterkam, sempat kita sembelih, masih hidup, masih ada nyawanya, ambil pisau buru-buru, potong, boleh tuh dimakan. Itu Allah alam bisawab. Ayat 4, yas'alunaka maza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, maza uhilla lahum, apa saja yang dihalalkan bagi mereka. Qul, katakanlah, uhilla lakum at-thayyibat, dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, yang baik-baik. Hewan disembelih dengan apa, Bu? Niat lillahi ta'ala, bukan untuk sesembahan, untuk selain Allah. Itu at-thayyibat, harus yang baik-baik. Wa ma'allamtum, dan apa yang telah kalian latih, minal jawarihi, apa itu? Dari binatang-binatang buas. Kita punya hewan buas, taruhlah anjing misalnya, mukallibina, menjadi hewan pemburu. Kita kan kalau nangkap hewan rusak kan susah, kita minta tuh hewan binatang buas yang terlatih. Anjing, rata-rata anjing biasanya. Tu'allimunahunna, yang sudah terlatih binatang itu. Ya, kita latih dulu, dia suruh nangkap apa, hewan, mati enggak? Misalkan dia dimakan nih, sampai makan daging hewan itu, tidak boleh tangkapan hewan ini kemudian kita makan. Harus dilatih dulu, dia nangkap sekedar nangkap saja, tidak sampai memakan hewan tangkapannya itu, si hewan itu. Kalau sudah dimakan oleh si hewan tangkapan ini dan sudah mati, tidak boleh kita makan. Kita lihat kelanjutannya. Mimma 'allamakumullah, dari yang telah Allah ajarkan pada kalian. Artinya sekalipun hewan tangkapan dari binatang buas dan kita belum sempat menyembelihnya, haram kita makan. Itu tu'al mimma 'allamakumullah di atas tuh. Kalau kita sempat menyembelihnya, dia masih hidup tangkapan itu, sembelih dah buru-buru. Allah alam bisawab. Fakulu, maka makanlah, mimma amsakna, dari hewan-hewan yang mereka tangkap, alaikum, untuk kalian. Boleh kalian suruh hewan yang terlatih tangkap hewan. Tadi kita sempat sembelih itu, boleh kita makan.
Tapi kalau hewan tangkapan itu sempat dimakan oleh buruan, hewan pemburu kita, tidak boleh itu. Karena pasti udah meninggal itu. Wallahu a'lam bishawab. Wazkurusmallahi alaih, dan sebutlah nama Allah atasnya. Ketika saat menyembelih itu, kita sembelih itu hasil tangkapan binatang buruan kita, ya, sama binatang terlatih kita sembelih, ingat sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di saat menyembelihnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Intinya adalah apapun hewan yang halal, ya, tercekikah, dipukul, terjatuh, ditanduk, diterkam binatang buas atau binatang buruan kita, ya, ditangkap oleh hewan yang terlatih kita dan kita sempat menyembelihnya, masih hidup, kita sembelih, boleh kita makan. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Makanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ya Allah, mudahkanlah hisab kami ya Allah nanti di akhirat. Doa seperti itu. Allah, innallaha sari'ul hisab, Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat perhitungannya. Makanya nanti di akhirat itu ada orang yang dicueki sama Allah itu. Dihisab enggak, ditengok enggak. Hati-hati itu. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hisabnya cepat, itu nggak nunggu lama. Sehari di sana 1000 tahun di sini. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Allah alam bisawab. Yang kelima, ingat-ingat nih, Al-Maidah ayat 5. Al-yauma, pada hari ini, uhillalakum, dihalalkan bagi kalian, at-thayyibat, yang baik-baik. Nah, perhatikan ya selanjutnya nih Bu. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab. Siapa itu? Ahli kitab. Hillul lakum, halal bagi kalian. Ahli kitab yang mana? Yang percaya, meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan, meyakini Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yang meyakini Zabur, mengakui Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, begitupun mengakui kitab Injil dari Nabi Isa. Ini ahli kitab. Nah, boleh itu sembelihan dia itu kita halal juga untuk kita. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman hati-hati yang sekarang nih, ahli kitab itu kan cenderung dipahami sekarang Nasrani, Yahudi, apa iya sekarang sesuai dengan yang dulu ahli kitab dulu kan gitu. Yang sekarang kan kadang halal tuh baging babi itu. Allah alam bisawab, hati-hati. Wal muhsanatu, dan halal pula perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan minal mu'minat, dari orang-orang yang beriman. Wal muhsanatu, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan siapa? Minal ladzina utul kitab,
kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, ahli kitab, min qablikum, dari sebelum kalian. Makanya di sini ada dua pendapat. Boleh nikah beda agama tapi yang ahlul kitab, yang percaya adanya kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Nabi Musa Taurat, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, percaya dengan itu. Hindu gimana? Nggak percaya tuh Hindu. Buddha nggak percaya tuh. Makanya ada pendapat boleh menikah beda agama tapi ahli kitab, ya, Nasrani, Yahudi. Ya, jangan sampai punya anak dosakanlah, seagama lah, cari yang seagama biar aman. Kalau beda agama repot, nanti endingnya akhirnya itu repot. Ada anaknya yang agamanya ikut bapaknya, ada anaknya ikut agama mamanya. Idza ataitumuhunna, apabila kalian berikan mereka, ujurahunna, mahar-mahar mereka, muhsinin, untuk menikahi, ghaira musafihin, bukan untuk berzina, wala muttakhidhi akhdan, dan tidak pula menjadikan simpanan, perempuan simpanan. Dinikahi enggak, dibuat simpanan. Hati-hati itu. Apalagi untuk berzina, PSK, pelacur, subhanallah min dzalik. Ya. Cuman kita ingat di dalam surat Al-Baqarah 221 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Allah pesan kepada kita, jangan menikahi al-musyrikat, yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu musyrik yang menyembah pada selain Allah. Ahli kitab kan masih menyembah Allah, masih meyakini kitab Allah, kitab Taurat masih yakin diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Ahli kitab itu masih yakin, percaya kitab Allah, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi kalau di luar itu menyembah pada selain Allah, Allah pesan jangan kau nikahi. Sehingga Allah menyatakan hatta yu'minna, sampai dia beriman, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menyatakan wala amatum mu'minatun, budak hitam legam, ya, mu'minatun, mukmin khair, itu lebih baik gitu. Intinya apa? Keimanannya kepada Allah yang diambil. Tapi kalau sudah tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, sudah menyembah pada selain Allah, itu musyrik, jangan dinikahi. Sampai Allah seperti itu. Budak hitam legam itu dia beriman kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala khair, lebih baik, mim musyrikatin, ketimbang perempuan musyrik, ya, cantik luar biasa, walau a'jabatkum, menarikmu. Allah pesan, kalau Allah seperti ini melarang, itu ada sesuatu, jangan dijalankan. Dan seterusnya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu,
wal 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar. Yang musyrik itu jelas, makanya ada satu dosa yang tidak bakal Allah ampuni. Apa itu? Musyrik. Orang-orang musyrik, perempuan musyrik lah, laki-laki musyrik, Allah pesan jangan kau nikahi. Ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak kepada neraka. Makanya ada yang berpendapat boleh menikahi beda agama, tapi yang ahlu kitab tadi, yang masih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada juga yang melarang, udah nggak usah nikah yang beda agama. Ada yang seperti itu. Allah alam bisawab. Wa may yakfur, ayat selanjutnya, dan barang siapa kafir bil iman, setelah beriman, faqad habita amalu, maka sungguh sia-sia amal perbuatannya. Sudah beriman, tadinya beriman gara-gara menikahi dan lain sebagainya karena cinta, jadi kafir dia. Faqad habita amalu, sia-sia semua amal perbuatan dia di saat dia masih sebagai seorang mukmin. Hilang semua itu. Adanya mukmin murtad, summa naudzubillah, habita amalu, terhapus semua amal kebaikan dia. Wa huwa fil akhirati, Allah menyatakan sampai meninggal dia tuh pindah agama lah misalnya pada kekafiran. Wa huwa fil akhirati, dan ia di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya, anak keturunan kita, ya, Allah tetapkan hati mereka dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Doa, jangan keinginan saja, semua balik pesan. Keinginan perlu, jangan lupa doa. Itu ya, Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu